Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Toyota Prius generasi terbaru, generasi kelima yang sekarang menjadi lebih seperti mobil eksotis ketimbang mobil hemat bahan bakar. Dan ini adalah salah satu produk yang paling menarik di booth Toyota di Gias 2024. Dan kita akan lihat detailnya serta mobil ini sudah dijual resmi juga di Indonesia. Apakah worth to buy? Kita lihat. Ini luar biasa. Biasanya Toyota Prius itu mengorbankan bentuknya untuk hal lain. Tujuan utama dibuatnya Toyota Prius itu adalah membuat mobil yang hemat bahan bakar, mobil yang eco-friendly, dan bentuk itu sama sekali bukan tujuan utama. Tapi lihat, ini keren sekali bentuknya, pipi, lebar, dan kemudian velgnya juga lumayan besar. Ini kalau bagi Anda yang suka modifikasi ya, Anda kasih ban besar, kemudian Anda ganti suspensi yang lebih rendah. Wow, ini seperti supercar bentuknya. Depannya pipih. Dengan bentuk bumper itu futuristis dan sporty. Kemudian dari samping Anda bisa lihat, ini garisnya benar-benar garis seperti mobil coupe. Dan langsung jatuh cinta saya pada saat pertama kali melihatnya. Belum lagi bagian belakangnya juga keren. Ini benar-benar Toyota Prius yang keren dari depan sampai belakang. Nggak ada gitu rasa yang, oh iya mobilnya aneh ya oke lah itu untuk konsumsi bahan bakar yang baik. Nggak, ini mobil kelihatannya didesain cantik dulu, baru habis itu teknologinya menyusul. Luar biasa tampilan dari Prius generasi kelima ini. Untuk mesinnya tersedia dalam dua pilihan Prius terbaru ini, 1800 cc hybrid seperti ini, atau seperti unit yang putih di sana 2000 cc plug-in hybrid. Tapi yang plug-in hybrid belum dimasukkan ke Indonesia, sedangkan yang 1800 cc hybrid ini sudah dimasukkan ke Indonesia dengan harga 698 juta rupiah. Karena Prius adalah pioneer di teknologi hybrid Toyota, dan setiap berganti generasi sistem hybridnya juga berganti generasi. Jadi ini sistem hybridnya sudah generasi kelima. Dan Toyota itu punya aiming, setiap berganti generasi konsumsi bahan bakar minimal harus 10% lebih irit dibandingkan sebelumnya. Dan sekarang sudah 5 generasi. Toyota mengklaim di rute kombinasi mobil ini bisa mencapai 30 km per liter. Luar biasa sekali. Dan tenaganya sendiri cukup besar, 140 PS. Dan torsinya dari mesinnya itu 142 Nm. Masih ditambah torsi lagi dari motor listriknya di depan 185 Nm. Jadi Toyota Prius ini mungkin bukan juaranya kecepatan, tapi nggak pelan-pelan amat, bahkan lumayan kencang ini mobil mestinya. Untuk plug-in hybrid bahkan itu tenaganya mencapai 200 PS. Dan untuk mengimbangi mesin yang lebih bertenaga, Prius ini menggunakan sasis TNGA, Toyota New Global Architecture generasi kedua, yang dia lebih rigid lagi, lebih enteng lagi untuk menjamin pengendalian yang lebih baik dari sebelumnya.
interiornya tidak seeksotis eksteriornya. Oke lah, masih keren dengan dashboard yang panjang, ada 2 buah digital display, tapi tidak mencerminkan eksotismenya di luar. Tapi ini oke. Posisi duduknya ergonomis dengan pengaturan steer tilt dan teleskopik. Jadi Anda akan mendapatkan posisi berkendara dengan ergonomis, dan setirnya akan rendah karena instrumennya itu berada di atas lingkar setirnya. Kemudian AC juga masih tombol-tombol fisik dan tidak ada yang terlalu futuristis di interiornya. Bahkan bahan yang digunakan ini juga sepertinya bukan trim tertinggi, bukan bahan kulit, ini masih bahan pabrik biasa walaupun di sini sudah soft material, tapi di sini masih material keras. Di sini ada soft lagi. Menurut pandangan saya interiornya oke, bukan yang memukau gitu di bagian dalam. Tapi ini sekarang dengan bentuk yang pipi, visibilitas tidak terganggu ke depan dan ke samping. Tapi kalau ke belakang, iya, ke belakang ini adalah visibilitas tersempit dari sebuah Prius. Biasanya Prius lebih luas dari ini, tapi ya itu adalah resiko dari desainnya yang keren. Kalau saya suruh pilih, saya pilih nggak apa-apa deh agak sempit ke belakang, tapi yang penting desainnya keren. Ada 2 buah cup holder di tengah, kemudian masih ada cup holder lagi di bangku di pintu kanan dan kiri. Kemudian aduh, ini juga tidak soft opening, jadi oke. Terus di setir ini dipenuhi tombol untuk multimedianya dan untuk cruise control. Dan bicara cruise control, ini sudah adaptive cruise control dengan ada lane trace assist juga, lane keeping assist, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Seperti Toyota terbaru lainnya, Prius terbaru ini juga sudah dilengkapi dengan dashcam yang sudah disematkan oleh Toyota sejak mobil ini didelivery ke Anda. Ini ada laci penyimpanan yang lumayan besar, dan laci penyimpanan ini bisa ditutup, tapi ini bukan wireless charger ya, jadi ya udah cuman tempat penyimpanan biasa. Nah, tapi di sini ada tempat penyimpanan lagi dengan USB slot, ada 2 buah, di depan ada 1 buah, jadi total ada 3 buah USB-C slot di bagian depan. Oke, kita sekarang akan pindah ke belakang, tapi Gias 2024 ini luar biasa ya ramenya. Merek mobilnya banyak, bahkan ini kami dari kemarin itu nggak berhenti aktivitas dari mulai pameran buka sampai pameran tutup. Ini kadang-kadang tuh bisa kurang fokus, atau mungkin karena belum ngopi kali ya. Nah, untungnya di Gias ini tim kami selalu menyiapkan ini kapal api signature strong. Ini kemasannya juga praktis dalam botol, jadi bisa dibawa kemana-mana. Dan untuk menemani perjalanan jauh juga oke, karena dia bisa ditutup rapat, jadi nggak takut tumpah, tinggal taruh aja di cup holdersnya. Oke, kita lanjut lagi ke review Prius. Kita akan ke bagian belakang, tapi jangan lupa kapal api signature strong ini bisa menjadi teman yang baik dalam perjalanan Anda. Nah, ini bukaan pintu belakang itu diletakkan di pilar C-nya supaya di sini bersih dan menimbulkan siluet. Kesannya itu 2 pintu, padahal ini 4 pintu. Ya, ada satu lagi konsekuensi dari desain yang melandai. Headroom saya pas-pasan, tapi masih oke. Saya masih bisa. Saya tingginya 177 cm dan ya masih adalah tersisa dikit. Mungkin kalau 180 cm ke atas baru mentok di mobil ini. Ini juga posisi berkendara saya. Anda bisa lihat legroomnya masih cukup lega. Bangkunya lumayan empuk, tapi ya lagi-lagi memang bukan dari bahan yang terbaik. Bahan yang biasa saja lah untuk ukuran mobil harga hampir 700 juta rupiah. Di sini juga materialnya keras. Tidak ada armrest di sini, tapi dia bisa isofix kanan dan kiri. Di belakang juga tidak banyak kemewahan untuk penumpang ya, tidak ada ventilasi AC dan USB slot. Ya oke lah, ada 2 USB-C, tapi udah. That's it. Nggak ada apa-apa lagi yang menyenangkan di belakang. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya Anda ingin bepergian jauh dengan mobil ini? Sekarang kita buka. Dia juga belum elektrik. Nah, ini bagasinya cukup besar ya, tapi nggak yang besar-besar amat, karena ya
sekali lagi belakangnya memipis seperti ini. Tapi ini masih cukup lah untuk satu koper yang besar atau 3 koper medium. Dan di bawah sini ini ada space untuk apa sih? Oh, udah nggak bisa dibuka, jadi memang tidak ada space lagi di bawahnya. Dan kalau misalnya Anda kurang banyak bawaannya, maksudnya ingin bawa barang lebih banyak lagi, Anda bisa lipat bangku tengah ini 60-40. Oke, secara overall, iya mobil ini memang bisa dibawa keluar kota. Mungkin tidak terlalu ideal buat penumpang belakang, tapi bagasinya cukup besar. Dan ingat, ini adalah hybrid. Jadi Anda nggak perlu khawatir masalah range. Bahkan dengan tangki yang mencapai 42 liter, kalau misalnya benar klaim dari Toyota itu mobil ini bisa 130, secara teori dia bisa 1.200 km lebih sekali isi bensin. Tapi kami senang sekali Prius sebagai pioneer kendaraan hybrid sekarang juga tampil untuk menggugah sisi emosional dari pembelinya. Ini keren sekali. Malah bisa jadi kami nggak peduli mau ini mobil seirit apa, karena dengan bentuk seperti ini aja udah membanggakan kita ketika memakainya. Apalagi kami yakin bahwa mobil ini pasti akan sangat irit ketika dipakai di jalan. Good job Toyota, bukan mobil yang perfect buat penumpang atau pengemudi, tapi setidaknya untuk sebuah mobil ikonik yang memulai teknologi hybrid di Toyota, ini adalah revolusi desain yang luar biasa. Untuk melihat lebih detail tentang mobil ini, Anda bisa ke booth Toyota di Gias 2024. Tapi untuk sekarang, sekian dulu first impression-nya. Nggak sabar rasanya nunggu mobil ini tersedia unit testnya untuk saya coba langsung tes jangka panjang di jalanan Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.